Sang Pengembara dengan 23 wajah. Tahun 1922, di bawah langit Hindia Belanda yang menyesakkan, seorang pemuda berdiri di geladak kapal, menatap tanah kelahirannya untuk terakhir kali. Ia tidak sekedar pergi, ia diusir. Sang penjajah dengan angkuh melarangnya menginjakkan kaki di tanah airnya seumur hidup. Sebuah hukuman yang terasa seperti kematian bagi seorang patriot. Namun apakah penjajah itu tahu bahwa mereka baru saja melepaskan sebuah badai yang tak akan bisa mereka bendung? Selama 20 tahun berikutnya, tanah air hanyalah memori dan identitas hanyalah topeng. Di dalam kegelapan dan kesunyian, pria ini melintas batas-batas negara, berpindah dari Manila, Singapura hingga jantung Shanghai. Ia bukan lagi sekedar seorang pemuda, ia adalah sosok bayangan dengan 23 nama palsu, 23 jenis identitas, 23 nyawa yang ia jalani, semuanya demi satu tujuan, kemerdekaan bangsanya. Tidak ada satupun polisi di Asia yang pernah melihat wajah aslinya. Siapakah dia? Lahir dengan nama Ibrahim pada tahun 1897 di tanah Minangkabau yang asri, ia tumbuh dalam keluarga yang taat. Namun takdir memiliki rencana lain. Ia dikirim ke Belanda untuk menuntut ilmu. Ia tidak membawa pulang sertifikat guru yang diharapkan keluarganya. Ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sebuah kesadaran. Sebuah bisikan yang tumbuh menjadi seruan bahwa bangsanya, bangsa yang tertindas ini, pantas untuk merdeka. Tahun 1921 ia muncul sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia. Namun ia bukanlah komunis biasa. Di depan para petinggi komunis dunia di Moskow, di tengah kemegahan Kongres Internasional, ia berdiri tegak dengan keberanian yang mengguncang aula tersebut. Saat dunia mengharapkan jargon-jargon kelas, ia justru berbicara tentang Islam. Ia menyebutnya sebagai kekuatan pengikat rakyat, sebuah paradoks yang membingungkan kawan dan lawan. Ruangan itu pun gempar. Siapa gerangan pria dari Asia yang berani menentang arus utama ini? Sejak saat itu ia bergerak seperti angin. Ia tidak bisa ditangkap, tak bisa dikurung. Di tengah pelarian yang tak berujung tahun 1925, ia menulis menuju Republik Indonesia. Di sana dengan tinta dan harapan, ia mengkonsep bentuk negara masa depan. Sebuah negara dari Sabang sampai Merauke yang merdeka penuh. Sebuah mimpi yang terdengar gila saat itu bagi penguasa. Namun, pengkhianatan adalah bagian dari perjalanan para pejuang. Tahun 1927 ia diusir dari partainya sendiri. Sejak saat itu ia diburu bukan hanya oleh polisi kolonial yang membencinya, tetapi juga oleh kawan-kawan lamanya sendiri yang takut akan gagasannya. Tahun 1942 Jepang datang menggantikan Belanda. Di tengah kekacauan itu ia kembali menyelinap pulang. Ia hadir di tanah airnya, namun tetap sebagai sosok bayangan. Seorang kuli administrasi di tambang batubara Banten. Siapa sangka di balik pakaian kusam dan jemari yang kotor oleh debu tambang, dia adalah otak brilian yang tak pernah yang akan merancang revolusi. Bahkan sang proklamator pernah berkata, jika dia dan Hatta tertangkap, perjuangan harus diserahkan kepada pria dengan 23 nama ini. Tapi tragisnya, takdir tidak berakhir di sana. Setelah kemerdekaan, ia justru menjadi pengkritik paling keras bagi pemerintahannya sendiri. Ia menolak diplomasi yang dianggapnya sebagai bentuk ketundukan. Ia menuntut kemerdekaan 100%, bukan setengah-setengah, dan karena keteguhan hati Julta, ia dianggap sebagai ancaman. Tahun 1949, di tengah dinginnya lereng Gunung Wilis, di tengah gerilya yang sepi, ia dijemput oleh maut yang tidak berasal dari tangan penjajah, melainkan dari tangan bangsanya sendiri. Ia ditembak mati tanpa pengadilan, tanpa kesempatan untuk membela diri. Sebuah akhir yang sunyi bagi sosok yang begitu berisik dalam sejarah. 14 tahun setelah peluru itu bersarang, negara yang sama yang pernah mengusir dan kemudian membunuhnya menabalkan namanya sebagai nasional, pahlawan nasional. Siapakah dia yang hidup dalam bayang-bayang, namun namanya tertulis abadi dalam sejarah? Dia
adalah Tan Malaka, Bapak Republik yang hilang, sosok penuh misteri, pengembara yang mati demi sebuah kata, merdeka.